Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Duta Ilmu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan hikmah pertama dan hikmah kedua dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita belajar agar tidak bersandar pada amal dan kita belajar agar tidak meninggalkan dunia ketika Allah menempatkan kita di dalamnya. Kini, sahabat Duta Ilmu, kita melanjutkan perjalanan ruhani kita pada hikmah nomor 3. Hikmah ini adalah pasangan dari hikmah sebelumnya. Jika hikmah kedua meluruskan orang yang ingin meninggalkan dunia terlalu cepat, maka hikmah ketiga meluruskan orang yang kembali tenggelam dalam dunia ketika Allah sedang membuka pintu kedekatan dengannya. Mari kita hadirkan hati yang tenang, niat yang tulus, dan harapan agar setiap kalimat yang kita dengar menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Artinya, keinginanmu terhadap sebab-sebab dunia, padahal Allah menempatkanmu dalam keadaan fokus kepadanya, adalah kemunduran dari cita-cita yang luhur. Sahabat Duta Ilmu, kata kunci dalam hikmah ini adalah tajrid. Dalam bahasa tasawuf, tajrid adalah keadaan ketika Allah melapangkan seorang hamba dari kesibukan dunia agar ia memiliki ruang lebih luas untuk mendekat kepada Allah. Tidak semua orang diberi keadaan ini. Ada orang yang diuji dengan kesibukan dunia. Ada orang yang diuji dengan kelapangan waktu. Keduanya adalah ujian, hanya bentuknya yang berbeda. Kesibukan menguji kesabaran, kelapangan menguji kesadaran, dan seringkali ujian kelapangan justru lebih berat. Mengapa? Karena ketika manusia sibuk, ia mudah merasa membutuhkan Allah. Ia merasa lelah, merasa terbatas, merasa membutuhkan pertolongan. Namun ketika Allah memberi kelapangan waktu, manusia mudah merasa santai. Ia merasa bebas. Ia merasa tidak ada yang mendesak. Disinilah jebakan terbesar terjadi. Ibnu Athaillah menyebutnya kemunduran dari himmah yang tinggi. Bukan dosa besar, bukan maksiat terang-terangan, tetapi turunnya kualitas cita-cita ruhani. Sahabat Duta Ilmu, seorang mukmin memiliki cita-cita tinggi. Ia ingin dekat dengan Allah. Ia ingin dicintai Allah. Ia ingin mengenal Allah. Ia ingin hidup dalam ridha Allah. Namun ketika Allah membuka pintu kedekatan itu, manusia justru kembali mengejar hal-hal yang rendah. Bukan haram, bukan dosa, tetapi lebih rendah dari kesempatan yang Allah berikan. Tidak semua kesalahan berbentuk dosa. Sebagian kesalahan berbentuk menyia-nyiakan kesempatan. Ketika Allah memberi waktu untuk mendekat, tetapi kita memilih lalai, disitulah himmah kita turun. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Maknanya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan tujuan utama hidup manusia. Ketika Allah melapangkan waktu kita untuk ibadah, sebenarnya Allah sedang mengembalikan kita pada tujuan penciptaan. Namun manusia sering lupa tujuan hidupnya. Ketika kesibukan berkurang, bukan ibadah yang bertambah, tetapi hiburan yang bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maknanya, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Waktu luang bukan sekadar kesempatan istirahat. Ia adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan. Ketika Allah memberi kelapangan waktu, itu bukan tanda Allah menjauh. Itu tanda Allah membuka pintu kedekatan. Sahabat Duta Ilmu, hikmah ini sangat relevan dengan zaman modern. Banyak orang berkata, nanti kalau sudah senggang, aku mau rajin ibadah. Namun ketika senggang benar-benar datang, yang datang justru hiburan tanpa batas. Layar demi layar. Video demi video, informasi demi informasi. Waktu luang berubah menjadi waktu hilang. Inilah makna turunnya himmah ruhani. Allah memberi waktu untuk mendekat, manusia menggunakannya untuk melalaikan. Sahabat Duta Ilmu, mari kita bertanya pada diri sendiri. Ketika Allah memberi waktu luang, apakah kita mendekat kepada Allah? Ketika Allah memberi ketenangan, apakah kita memperbanyak zikir? Ketika Allah mengurangi kesibukan, apakah kita menambah ibadah, ataukah kita justru menambah distraksi? Hikmah ini adalah cermin yang sangat jujur.
Sahabat Duta Ilmu, mari kita dalami lagi satu sisi penting dari hikmah ini, yaitu tentang bagaimana manusia sering salah membaca tanda-tanda dari Allah. Ketika Allah memberi kesibukan, manusia mengeluh. Ketika Allah memberi kelapangan, manusia justru lalai. Padahal keduanya adalah bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Ada masa dalam hidup ketika Allah menahan kita dari kesibukan dunia. Rencana tertunda, kesempatan berkurang, aktivitas melambat. Pada saat seperti ini, manusia sering merasa hidupnya sedang berhenti. Padahal bisa jadi Allah sedang memanggilnya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia agar hatinya kembali hidup. Namun apa yang sering terjadi, manusia justru berusaha keras mengisi kelapangan itu dengan kesibukan baru. Ia tidak tahan dengan sepi, ia tidak nyaman dengan hening. Ia merasa harus selalu sibuk agar merasa berharga. Inilah tanda bahwa hati belum terbiasa dekat dengan Allah. Sahabat Duta Ilmu, kesunyian sering terasa berat bagi hati yang belum mengenal zikir. Keheningan terasa membosankan bagi hati yang belum merasakan nikmatnya munajat. Waktu luang terasa kosong bagi hati yang belum merasakan manisnya membaca Al-Quran. Karena itu, ketika Allah memberi kelapangan, sebenarnya Allah sedang memberi kesempatan kepada hati untuk kembali menemukan rasa rindu kepadanya. Ibnu Athailah mengingatkan bahwa kembali mengejar dunia pada saat seperti itu adalah penurunan cita-cita rohani. Hati yang seharusnya naik menuju Allah justru kembali turun menuju kesibukan dunia. Hati yang seharusnya memperbanyak zikir justru memperbanyak distraksi. Sahabat Duta Ilmu, manusia modern hidup di zaman yang penuh distraksi. Tidak pernah dalam sejarah manusia perhatian begitu mudah dicuri seperti hari ini. Gawai di tangan kita mampu membawa ribuan hiburan dalam hitungan detik. Tanpa sadar, waktu-waktu berharga habis tanpa jejak. 1 jam terasa sebentar, 2 jam terasa cepat, 3 jam berlalu tanpa terasa. Namun ketika berdiri untuk sholat, beberapa menit terasa lama. Ketika membaca Al-Quran, beberapa halaman terasa berat. Ketika berzikir, beberapa menit terasa panjang. Inilah tanda bahwa hati sedang terbiasa dengan distraksi dan belum terbiasa dengan kedekatan kepada Allah. Hikmah ini bukan sekadar nasihat, tetapi peringatan lembut agar kita kembali menata prioritas hati. Ketika Allah memberi waktu luang, jadikan waktu itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Tidak perlu langsung besar, tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dengan langkah kecil yang konsisten. Tambahkan waktu sholat sunnah, tambahkan waktu membaca Al-Quran, tambahkan waktu berzikir, tambahkan waktu berdoa. Sedikit demi sedikit, hati akan kembali hidup. Sahabat Duta Ilmu, kedekatan kepada Allah tidak selalu dimulai dengan perubahan besar. Ia sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Waktu luang yang diisi dengan ibadah kecil, tetapi konsisten, bisa mengubah arah hidup seseorang secara perlahan. Mari kita renungkan, berapa banyak waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita selama hidup ini? Berapa banyak kesempatan yang berlalu tanpa kita sadari? Berapa banyak momen tenang yang seharusnya bisa menjadi tangga menuju kedekatan dengan Allah, tetapi kita lewatkan begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Selama kita masih hidup, pintu kesempatan masih terbuka. Selama hati masih berdenyut, jalan kembali masih ada. Sahabat Duta Ilmu, semoga Allah menjadikan kita hamba yang peka membaca panggilannya. Hamba yang tidak menyia-nyiakan kelapangan. Hamba yang menggunakan waktu luang sebagai tangga menuju kedekatan. Sahabat Duta Ilmu, setelah kita memahami bahwa waktu luang adalah undangan dari Allah untuk mendekat, sekarang kita masuk pada sisi yang lebih dalam dari hikmah ini, yaitu bagaimana cara mengenali tanda bahwa Allah sedang memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Tidak semua panggilan Allah datang dalam bentuk suara. Sebagian panggilan datang dalam bentuk keadaan hidup. Ketika Allah mengurangi kesibukan kita, itu bisa menjadi panggilan. Ketika Allah memberi ketenangan hati, itu bisa menjadi panggilan. Ketika Allah memberi waktu lebih banyak untuk sendiri, itu bisa menjadi panggilan. Namun seringkali manusia tidak membaca panggilan itu. Sahabat Duta Ilmu, dalam perjalanan hidup, ada fase-fase di mana Allah seperti memperlambat langkah kita. Rencana yang kita susun tidak berjalan sesuai harapan.
Kesibukan yang dulu padat tiba-tiba berkurang. Aktivitas yang dulu memenuhi hari-hari kita perlahan berkurang. Sebagian orang menganggap fase ini sebagai kemunduran hidup. Sebagian menganggapnya sebagai kegagalan. Sebagian menganggapnya sebagai masa yang membosankan. Padahal bisa jadi itu adalah masa kedekatan yang Allah siapkan. Allah tahu bahwa hati manusia membutuhkan ruang untuk kembali. Jika hidup terlalu penuh dengan kesibukan, hati tidak punya waktu untuk mendengar panggilan Allah. Karena itu, terkadang Allah mengurangi kesibukan agar hati memiliki ruang untuk kembali hidup. Sahabat Duta Ilmu, masalahnya bukan pada kelapangan waktu. Masalahnya adalah bagaimana kita mengisi kelapangan itu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8. Maknanya, apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah dalam urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap selesai dari kesibukan dunia, seharusnya kita berpindah kepada kesibukan akhirat. Setelah urusan dunia selesai, hati diarahkan kembali kepada Allah. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Setelah selesai urusan dunia, manusia berpindah kepada hiburan tanpa batas. Setelah selesai pekerjaan, manusia berpindah kepada distraksi. Disinilah hikmah Ibnu Athaillah menjadi sangat relevan. Sahabat Duta Ilmu, mari kita lihat kehidupan hari ini. Banyak orang merasa lelah setelah bekerja. Itu wajar, namun kelelahan sering dijadikan alasan untuk menghabiskan sisa waktu dengan hiburan tanpa arah. Satu video menjadi dua video menjadi 10 video menjadi berjam-jam. Tanpa sadar, waktu yang seharusnya bisa menjadi ladang pahala berubah menjadi waktu yang hilang tanpa bekas. Ibnu Athaillah tidak mengatakan hiburan itu haram. Beliau tidak mengatakan istirahat itu salah. Namun beliau mengingatkan bahwa ketika Allah memberi ruang untuk mendekat, lalu kita memilih menjauh, itu adalah turunnya himmah ruhani. Sahabat Duta Ilmu, para ulama membagi manusia dalam hal cita-cita ruhani menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, manusia yang hidup hanya untuk dunia. Tingkatan kedua, manusia yang membagi waktu antara dunia dan akhirat. Tingkatan ketiga, manusia yang menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Hikmah ini mengajak kita naik ke tingkatan ketiga. Bukan meninggalkan dunia, bukan membenci dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai tangga menuju Allah. Mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Ketika pekerjaan selesai, apa yang kita lakukan? Ketika malam tiba, apa yang kita isi? Ketika akhir pekan datang, apa yang kita pilih? Apakah kita pernah menyediakan waktu khusus untuk Allah? Ataukah Allah selalu menunggu sisa waktu kita? Pertanyaan ini mungkin terasa berat, tetapi ia adalah cermin yang jujur. Sahabat Duta Ilmu, waktu luang adalah ujian keikhlasan. Ketika tidak ada yang menuntut kita, ketika tidak ada yang melihat kita, ketika tidak ada yang memaksa kita, disitulah terlihat siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita tetap mengingat Allah ketika tidak ada yang menyuruh? Apakah kita tetap beribadah ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap berzikir ketika tidak ada yang mengingatkan? Disitulah kualitas iman diuji. Jika Allah memberi kita waktu luang, itu adalah kepercayaan. Jika Allah memberi kita ketenangan, itu adalah kesempatan. Jika Allah memberi kita ruang, itu adalah undangan. Pertanyaannya, apakah kita menerima undangan itu? Sahabat Duta Ilmu, ada satu tanda halus yang sering tidak kita sadari ketika Allah sedang mengundang kita untuk mendekat, yaitu munculnya rasa hampa di tengah kelapangan. Secara lahiriah, hidup terasa tenang. Tidak ada masalah besar, tidak ada tekanan berat, namun di dalam hati terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan itu dengan hiburan, dengan aktivitas baru, dengan kesibukan tambahan, dengan perjalanan, tontonan atau pergaulan. Namun anehnya, semakin diisi semakin kosong rasanya. Mengapa demikian? Karena kekosongan itu bukan meminta hiburan. Kekosongan itu meminta kedekatan dengan Allah. Hati manusia diciptakan dengan satu kebutuhan utama, mengenal Tuhannya. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, hati akan terus mencari, tetapi ia mencari di tempat yang salah. Ia mencari ketenangan di dunia yang sementara, padahal ketenangan sejati hanya ada dalam mengingat Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Maknanya,
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Perhatikan kalimat ini, sahabat duta ilmu. Allah tidak mengatakan bahwa hati menjadi tenang dengan harta, tidak dengan hiburan, tidak dengan kesuksesan, tetapi dengan zikir kepada Allah. Hikmah ketiga ini sangat berkaitan dengan ayat ini. Ketika Allah memberi kelapangan waktu, sebenarnya Allah sedang membuka kesempatan agar hati kita kembali menemukan ketenangan yang sejati. Namun manusia sering memilih ketenangan yang semu. Ketenangan yang hanya bertahan beberapa menit. Ketenangan yang hilang setelah layar dimatikan. Ketenangan yang bergantung pada distraksi, padahal Allah menawarkan ketenangan yang dalam dan menetap. Sahabat duta ilmu, ada satu penyakit zaman modern yang sangat halus, yaitu ketidakmampuan untuk diam. Manusia merasa tidak nyaman jika tidak melakukan apa-apa. Ketika tidak memegang ponsel, ia gelisah. Ketika tidak membuka layar, ia merasa ada yang kurang. Ketika tidak ada suara, ia merasa kesepian. Padahal dalam keheningan itulah hati bisa berbicara dengan Allah. Para ulama dahulu sangat mencintai waktu-waktu sunyi. Mereka menunggu malam datang. Mereka merindukan waktu sendiri. Karena dalam kesunyian itu, mereka merasakan kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Berbeda dengan manusia hari ini, kesunyian terasa menakutkan, keheningan terasa membosankan, waktu sendiri terasa menekan, karena hati belum terbiasa berbicara dengan Allah. Hikmah ini mengajak kita belajar kembali mencintai kesunyian. Bukan kesunyian yang membuat jauh dari manusia, tetapi kesunyian yang mendekatkan kepada Allah. Mulailah dengan waktu kecil, beberapa menit tanpa layar, beberapa menit tanpa suara. Duduk tenang, tarik napas, ucapkan istighfar, ucapkan tasbih, ucapkan doa. Perlahan-lahan hati akan belajar menikmati kedekatan itu. Sahabat duta ilmu, dunia modern membuat kita terbiasa dengan kecepatan. Segala sesuatu harus cepat, hiburan cepat, informasi cepat, jawaban cepat. Namun perjalanan menuju Allah tidak selalu cepat. Ia membutuhkan keheningan, ia membutuhkan kesabaran, ia membutuhkan kehadiran hati. Ketika Allah memberi waktu luang, sebenarnya Allah memberi kesempatan untuk memperlambat langkah. Agar hati tidak terus berlari tanpa arah, agar jiwa tidak terus lelah tanpa tujuan. Bayangkan seseorang yang terus berlari tanpa tahu tujuan. Semakin cepat ia berlari, semakin jauh ia tersesat. Kadang yang ia butuhkan bukan menambah kecepatan, tetapi berhenti sejenak untuk melihat arah. Hikmah ketiga ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, untuk melihat kembali arah hidup, untuk memastikan bahwa langkah kita masih menuju Allah. Sahabat duta ilmu, waktu luang adalah hadiah yang tidak selalu datang dua kali. Banyak orang baru menyadari nilai waktu setelah waktu itu hilang. Banyak orang baru merindukan ibadah setelah kesibukan kembali datang. Banyak orang berkata, andai dulu aku memanfaatkan waktu luang itu. Selama waktu itu masih ada, selama kesempatan itu masih terbuka, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu membaca panggilannya, mampu memanfaatkan kelapangan, dan mampu menjadikan waktu luang sebagai tangga menuju kedekatan dengannya. Sahabat duta ilmu, setelah kita memahami bahwa waktu luang adalah undangan Allah, dan setelah kita menyadari bahwa kelapangan adalah kesempatan untuk mendekat, kini kita sampai pada bagian terakhir dari hikmah ketiga. Bagaimana menjadikan hidup benar-benar naik menuju himmah yang tinggi. Ibnu Athaillah menyebut keinginan kembali kepada dunia ketika Allah membuka pintu kedekatan sebagai penurunan dari himmah yang tinggi. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa itu himmah yang tinggi dan bagaimana menjaganya? Himmah adalah cita-cita hati, himmah adalah arah jiwa, himmah adalah tujuan hidup yang paling dalam. Himmah yang rendah membuat manusia hanya memikirkan kenyamanan dunia. Himmah yang sedang membuat manusia membagi waktu antara dunia dan akhirat. Namun himmah yang tinggi membuat manusia menjadikan seluruh hidupnya sebagai jalan menuju Allah. Himmah tinggi bukan berarti meninggalkan dunia. Himmah tinggi berarti menempatkan dunia di bawah tujuan akhirat. Dunia di tangan, akhirat di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maknanya, apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin
Tidak boleh memiliki cita-cita yang rendah. Bahkan dalam doa, kita diajarkan meminta derajat tertinggi di surga. Jika dalam urusan akhirat kita diajarkan bercita-cita tinggi, maka dalam perjalanan menuju Allah pun kita diajarkan menjaga kualitas himmah. Sahabat duta ilmu, masalah dunia bukan pada keberadaannya, tetapi pada tempatnya. Dunia boleh ada di tangan, tetapi tidak boleh menguasai hati. Ketika dunia berada di tangan, ia menjadi alat. Ketika dunia masuk ke hati, ia menjadi beban. Hikmah ketiga mengajarkan agar hati tidak kembali dipenuhi dunia ketika Allah sedang membersihkannya. Bayangkan seseorang yang sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Waktu luang ada, kesibukan berkurang, hati mulai tenang, namun tiba-tiba ia kembali menambah kesibukan yang tidak perlu. Ia merasa tidak nyaman jika tidak sibuk. Ia merasa harus selalu mengejar sesuatu. Tanpa sadar ia kembali ke lingkaran lama. Lingkaran kesibukan tanpa arah, lingkaran kelelahan tanpa tujuan, inilah yang dimaksud kemunduran himmah. Bagaimana menjaga himmah agar tetap tinggi? Dengan menjaga hubungan harian dengan Allah. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, zikir pagi dan petang, istighfar dalam setiap kesempatan, doa dalam setiap keadaan. Bukan jumlahnya yang paling penting, tetapi konsistensinya. Amal kecil yang terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amal besar yang jarang dilakukan. Sahabat duta ilmu, mari kita lanjutkan muhasabah ini lebih dalam. Hidup manusia sering dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Kita mengejar kesibukan, mengejar pengakuan, mengejar kenyamanan, dan mengejar kesenangan. Namun jarang sekali kita bertanya, apakah semua yang kita kejar benar-benar mendekatkan kita kepada Allah? Himmah yang tinggi membuat seseorang selalu bertanya tentang arah, bukan hanya tentang kecepatan. Banyak orang bergerak cepat dalam hidup, tetapi tidak tahu menuju kemana. Banyak orang sibuk setiap hari, tetapi tidak tahu untuk apa. Kesibukan tidak selalu berarti kemajuan. Kadang kesibukan justru membuat seseorang semakin jauh dari tujuan hidupnya. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa kemunduran himmah tidak selalu terlihat jelas. Ia tidak selalu berbentuk dosa besar. Ia sering berbentuk kesibukan yang tidak bernilai akhirat. Dari luar terlihat aktif, terlihat produktif, terlihat berhasil, namun di dalam hati hubungan dengan Allah semakin jauh. Sahabat duta ilmu, kita hidup di zaman yang sangat menghargai produktivitas. Orang dinilai dari kesibukannya. Orang dihargai dari pencapaiannya. Orang diukur dari aktivitasnya. Akhirnya banyak manusia takut terlihat tidak sibuk. Mereka merasa harus selalu melakukan sesuatu agar merasa berharga. Padahal dalam pandangan Allah, nilai manusia tidak diukur dari seberapa sibuk ia, tetapi dari seberapa dekat ia kepadanya. Ada orang yang sangat sibuk tetapi hatinya kosong. Ada orang yang tidak terlalu sibuk tetapi hatinya hidup. Hikmah ini mengajak kita mengubah cara pandang. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian dunia, tetapi tentang kedekatan dengan Allah. Sahabat duta ilmu, bayangkan seseorang yang setiap hari memiliki waktu untuk mendekat kepada Allah, tetapi ia menundanya. Ia berkata, nanti saja. Lalu hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tanpa sadar kesempatan itu hilang satu persatu. Betapa banyak orang yang baru merindukan ibadah ketika kesehatan mulai menurun. Betapa banyak orang yang baru merindukan waktu luang ketika kesibukan kembali datang. Betapa banyak orang berkata, andai dulu aku lebih dekat kepada Allah. Hikmah ketiga ini ingin menyelamatkan kita dari penyesalan itu. Selama waktu masih ada, gunakanlah. Selama kesehatan masih ada, manfaatkanlah. Selama kesempatan masih terbuka, ambillah. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Sahabat duta ilmu, perjalanan menuju Allah bukan perjalanan yang membutuhkan langkah besar sekaligus. Ia adalah perjalanan langkah kecil yang konsisten. Sedikit demi sedikit, tetapi terus mendekat. Sedikit demi sedikit, tetapi terus memperbaiki hati. Mulailah dari hal kecil. Tambahkan beberapa menit untuk zikir. Tambahkan beberapa halaman untuk membaca Al-Quran. Tambahkan beberapa doa sebelum tidur. Amal kecil yang konsisten mampu mengangkat himmah seseorang secara perlahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa
amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis ini mengajarkan bahwa kedekatan kepada Allah tidak dibangun dalam satu malam, tetapi dibangun dalam kebiasaan harian. Sahabat Duta Ilmu, jika kita ingin menjaga himmah tetap tinggi, maka jagalah hubungan harian dengan Allah. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa mengingatnya. Jangan biarkan satu malam berlalu tanpa berdoa kepadanya. Jadikan Allah sebagai bagian dari setiap hari kita. Ketika hubungan dengan Allah terjaga, dunia tidak akan mampu menurunkan himmah kita. Kesibukan tidak akan menjauhkan kita. Kelapangan tidak akan melalaikan kita. Karena hati telah menemukan arah yang benar. Sahabat Duta Ilmu, semoga Allah menjadikan kita hamba yang memiliki cita-cita tinggi, hamba yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, dan hamba yang menjadikan setiap waktu sebagai tangga menuju ridhanya. Sahabat Duta Ilmu, mari kita tutup hikmah ketiga ini dengan muhasabah. Apakah kita memanfaatkan waktu luang untuk mendekat kepada Allah? Apakah kita menjaga cita-cita ruhani kita tetap tinggi? Ataukah kita kembali tenggelam dalam kesibukan yang tidak mendekatkan? Hidup ini singkat. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Selama pintu kesempatan masih terbuka, mari kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang memiliki himmah tinggi, hamba yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, dan hamba yang menjadikan setiap waktu sebagai jalan menuju ridhanya. Jika sahabat Duta Ilmu mendapatkan manfaat dari kajian ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe channel Duta Ilmu agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.